Halo Sobat Ternak semua, kembali lagi dengan saya Dr. Hewan Diki. Di episode kali ini kita akan coba membahas tentang kambing sanen. Di sini kita ada PB sanen, kambing jantan, serta kambing betina. Selain itu juga ada yang sudah kita silangkan. Tujuan kita beternak kambing sanen di sini untuk diambil produksi susunya, karena memang karakteristiknya sanen ini produktivitasnya lumayan tinggi. Dia asalnya dari pegunungan Sanen di Swiss. Jadi dia terbiasa dengan iklim yang sejuk, dengan hijauan yang melimpah, dan kita bawa ke sini tentunya perlu adaptasi. Nah, Sanen itu adaptasinya lumayan mudah, tapi tentunya kalau di iklim yang lumayan panas juga akan berpengaruh terhadap produktivitas susunya. Jadi peternak di Indonesia biasanya menyilangkan Sanen dengan kambing lokal. Misalnya ada jenis Sapera, jadinya jenis Sapera seperti itu. Mengenai ciri-ciri dari sanen, itu dia memiliki bulu berwarna putih cerah, ada juga yang berwarna sedikit kecoklatan, dengan berat badan maksimal kisaran 90 kg, tinggi badan sekitar 100 cm, itu untuk jantan, dan sekitar 85 cm untuk betina. Dia memiliki produktivitas susu tertinggi, atau salah satu yang tertinggi lah. Dia dapat memproduksi susu sekitar 3-6 liter per hari. Namun itu masih dipengaruhi oleh konsumsi nutrisinya, kemudian kondisi kesehatannya, dan juga kondisi iklim, serta pengaruh lingkungan yang lainnya. Kambing sanen ini memiliki karakter susu yang mana kandungan lemaknya lumayan rendah, di angka sekitar 3%, 2-3%. Kemudian secara volume dia salah satu yang tertinggi. Manfaatnya jika kita melihara kambing sanen dengan produksi tersebut, tentunya produksi harian susu serta pemanfaatan susu juga akan menjadi maksimal. Jadi karena karakternya yang rendah lemak, sehingga dapat dengan mudah diolah menjadi olahan susu semacam yogurt, kemudian susu segar atau susu rasa-rasa dan sebagainya. Lalu apa tantangannya ketika kita memelihara kambing sanen? Jadi kalau kita komitmen untuk memelihara kambing perah, tentunya tantangannya salah satunya sama. Di sini yang pertama penyakit. Dari penyakit, kambing perah itu rentan terinfeksi mastitis. Jadi penyakit mastitis itu masuknya melalui puting dari kambing tersebut. Nah, pengaruhnya dari apa? Itu dari kebersihan lingkungannya, kemudian desinfeksi, lalu pola pemerahannya, serta bagaimana kita manajemen kesehatannya terkait pemberian vitamin atau suplemen yang lain supaya imunnya tetap bagus. Di Sedana sendiri kita ada beberapa jenis kambing perah. Unggulan kita yaitu kambing sanen dan juga kambing anglo. Nah, kenapa kita menyebutnya unggulan? Karena memang kita mendatangkan langsung PB dari sanen dan juga anglo untuk disilangkan dengan kambing-kambing lokal, di mana dua jenis tersebut termasuk salah satu produksinya tertinggi untuk produksi susu, sehingga kita memilih kambing tersebut. Dari karakteristik susunya tadi lebih rendah lemak serta lebih tidak bau dibandingkan susu yang lain. Maka dari itu kita di Sedana itu menggunakan jenis kambing sanen. Untuk sobat ternak di luar sana yang barangkali ingin memulai bisnis di kambing perah, kita ada 4 poin tips. Yang pertama, ketika akan memelihara kambing perah, tentunya kita harus memilih bibit yang paling unggul. Kita sesuaikan dengan geografi atau pasaran kambing di lingkungan sobat ternak semua. Jika di sana memang lebih disukai kambing jenis Etawa, maka sebaiknya memilih kambing Etawa. Jika disukai kambing jenis yang lain, silakan memilih kambing jenis yang lain. Untuk itu pemilihan bibit atau bakalannya untuk menentukan jenisnya itu perlu untuk pengidentifikasian terlebih dahulu. Selain memilih bibit, kita juga perlu untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Jika iklimnya cenderung lebih panas, di mana itu kurang ideal dengan kambing, terutama kambing perah, sehingga perlu menyesuaikan dan sebaiknya mengambil jenis yang sudah disilangkan dengan jenis lokal. Itu tentunya akan lebih mudah untuk beradaptasi. Selanjutnya kita lihat dulu potensi lingkungan itu banyak jenis hijauan atau pakan ternak jenis apa.
Nah, itu kita bisa eksplorasi di situ, kita eksperimen juga bisa, dan tentuin jenis hijauan mana yang paling efektif untuk si ternak. Itu dari sisi nutrisi. Kemudian dari sisi manajemen perlu ketelitian lebih tinggi, karena untuk menghasilkan susu yang terbaik dengan produktivitas yang tinggi tentu juga perlu memahami bagaimana pola pemeliharaan, kemudian pola perawatan, dan juga manajemen kesehatannya. Jadi begitu konten kita terkait kambing Saanen. Selanjutnya nanti kita akan membahas lebih mendalam terkait pemerahan kambing Saanen. Jadi mungkin informasi yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya. Barangkali teman-teman sobat ternak semua ingin mencoba berkecimpung di dunia ini. Saran saya, tetap semangat dan juga selalu eksplorasi pengetahuan-pengetahuan tentang kambing perah di lingkungan sekitar kita. Untuk itu, kita cukupkan dulu episode kali ini. Jangan lupa, ternak sehat, ekonomi akan menguat. Saya izin undur diri.